Kampus IBI Remedium, di mana ada hak, di situ ada upaya hukum. Setiap hak yang dimiliki warga negara harus disertai dengan mekanisme hukum untuk melindunginya. Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bentuk komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap hak, baik milik tersangka, korban maupun masyarakat, memperoleh perlindungan yang setara dan berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa dengan NPM B1A024082. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru pada tahun 2025 yang saat ini sedang kita bahas dalam pembaruan hukum acara pidana. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas. Hadir sebagai pagar hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, terukur, dan menghormati martabat manusia. Oleh karena itu, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi keniscayaan demi keadilan yang substansif. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita melanjut terlebih dahulu, kita akan membahas apa itu baru atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adalah pembaruan menyeluruh terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP 1981 yang mana tujuannya untuk menciptakan proses hukum pidana yang lebih adil, transparan, modern, dan mengutamakan HAM atau hak asasi manusia. Teman-teman sekalian, adapun tujuan pembaruan yaitu untuk menjawab kebutuhan yang sudah berubah sejak tahun 1981, juga menguatkan the rules of law dan memberikan perlindungan pada tersangka, terdakwa, korban, dan saksi. Lalu mengatur bukti digital, rekaman, dan teknologi hukum, dan memperjelas peran masing-masing aparat penegak hukum serta menghadirkan mekanisme penyelesaian yang berorientasi pemulihan. Teman-teman sekalian, adapun prinsip-prinsip dasar KUHP baru, yang pertama adanya transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pendampingan hukum wajib sejak awal pemeriksaan, dan adanya perlindungan kelompok yang rentan. Teman-teman sekalian, pada materi ini kita akan menjelaskan perubahan pasal demi pasal, khususnya pada penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan tersangka, alat bukti, kewenangan penyidik dan jaksa, perlindungan korban, serta restoratif justice. Baik teman-teman sekalian, pada penyelidikan pada pasal 1 sampai pasal 1 angka 5, pasal 4 sampai 7. Penyelidikan adalah tahapan awal untuk mencari ada atau tidaknya tindak pidana. Kewenangan penyelidikan terbatas, terutama polisi, lalu tidak ada kewajiban pencatatan formal. Pasal penyelidikan pada bab 1 dan 2, penyelidikan wajib dicatat dalam administrasi penegakan hukum. Jaksa ikut melakukan pengawasan sejak awal. Lalu ada batas kewenangan jelas untuk mencegah penyalahgunaan. Adapun perubahannya baru itu lebih transparan dan akuntabel. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke penangkapan. Pertama, pada pasal 16 sampai 19, itu surat perintah penangkapan hanya mencantumkan identitas tersangka dan alasan singkat, serta tidak ada rekaman elektronik, tidak ada wajib memberitahu keluarga. Sedangkan di KUHP baru pada bab penangkapan RUU KU, surat perintah wajib berisi identitas lengkap, uraian singkat perkara, tempat pemeriksaan, pejabat yang berwenang, lalu tujuan pemeriksaan. Adapun proses penangkapan direkam, audio ataupun video, wajib memberitahu keluarga dan tersangka boleh menolak diperiksa tanpa penasihat hukum. Jadi, dalam perubahan ini baru memperketat prosedur dan memasukkan teknologi digital. Baik teman-teman sekalian, kita akan membahas lanjut ke penahanan. Pada KUHP lama pada pasal 20 sampai 31, yaitu penahanan bisa dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Lalu alasan penahanan cukup longgar dan adanya judicial review yang terbatas. Lalu di KUHP pada bab penahanan RUU KUHP, penahanan hanya boleh
jika memenuhi analisis resiko seperti resiko melarikan diri, resiko menghilangkan barang bukti, resiko mengulangi tindak pidana. Hakim melakukan pengawasan berkala, ada review otomatis masa penahanan tidak hanya demi kepentingan penyidikan. Yang berarti KUHP baru membatasi agar penahanan tidak menjadi alat tekanan. Lanjut ke penggeledahan atau penyitaan. KUHP lama pada pasal 32 sampai 46 mengatur penggeledahan rumah, pakaian, tempat, penyitaan benda terkait tindak pidana belum mengenal penggeledahan digital. Sedangkan di KUHP baru, bab penggeledahan penyitaan mengatur benda hasil kejahatan, benda yang digunakan sebagai sarana kejahatan, bukti digital, laptop, ponsel, server, metadata, dan can of study atau custody atau sebagai syarat keabsahan. Yang berarti baru menyesuaikan di era digital seperti sekarang. Pada tahap pemeriksaan atau integrasi, KUHP lama pada pasal 117 sampai 119, tersangka dianjurkan didampingi penasihat hukum. Tidak ada rekaman audio ataupun video. Pengakuan masih memiliki peran besar. Yang mana sedangkan di baru bab pemeriksaan yaitu wajib adanya rekaman audio, video, wajib didampingi penasihat hukum sejak awal, dan juga tersangka memiliki right to remain silent. Dan adanya BAP tanpa pendamping hukum dapat batal demi hukum, yang berarti KUHP baru sangat melindungi hak tersangka. Dan adanya alat bukti. KUHP lama pada pasal 184, alat bukti yang dikenal dengan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, tidak ada bukti elektronik. Sedangkan KUHP baru pada bab alat bukti menambahkan adanya rekaman CCTV, bukti digital HP, email, chat, metadata atau digital forensik atau rekaman audio video dengan standar can of custody dan verifikasi keaslian. Yang mana pada AP baru modern itu mengikuti perkembangan kejahatan cyber. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke peran penyidik dan jaksa. Pada KUHP lama pada pasal 50 sampai 138 itu penyidik lebih dominan dan jaksa hanya menunggu P21. Sedangkan yaitu bab kewenangan penegak hukum yang mana jaksa mengawasi penyidikan sejak awal dan juga penyidik wajib melaporkan langkah-langkah penyidikan. Penghentian penyidikan harus melewati proses evaluasi berlapis, yang berarti baru membuat penyidikan lebih objektif dan terkontrol. Lalu adanya perlindungan korban. Di KUHP hampir tidak ada pengaturan khusus dan korban tidak diberitahu perkembangan perkara. Sedangkan di KUHP korban berhak tahu perkembangan kasus, perlindungan identitas korban, victim impact statement yang diakui di persidangan, serta restitusi dan kompensasi diatur dengan jelas, yang berarti KUHP sangat memperkuat posisi korban. Lalu yang terakhir adanya restoratif justice, yang mana di KUHP ada konsep RJ, sedangkan di KUHP bisa digunakan untuk pidana ringan, yang mana wajib ada persetujuan korban, persetujuan pelaku, persetujuan masyarakat, yang mana fokus pada pemulihan hubungan sosial, yang berarti baru mengadopsi pendekatan pemilihan modern. Nah, daripada itu, ada pun penuntutan dan persidangan, yang berarti dengan ada hadirnya sistem peradilan pidana di Indonesia bergerak menuju model yang modern, adil, transparan, bebas, HAM, serta responsif terhadap perkembangan teknologi. Pembaruan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum Indonesia. Saya Salwa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum.